Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Siti Nur Fauzia, NPM 24031180057 dari kelas Agroteknologi A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal transformasi genetik pisang Ambon dengan gen kitinase dari padi, di mana transformasi genetik merupakan salah satu metode untuk memperoleh varietas baru dengan sifat yang diinginkan seperti ketahanan terhadap penyakit. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pisang merupakan salah satu komoditas buah-buahan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dan pisang juga merupakan salah satu jenis dengan nilai yang ekonomisnya tinggi dan akan tetapi rentan terhadap penyakit Leishmaniasis. Itu menurut Sumardiono tahun 2000. Cara yang paling efektif dan efisien untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penggunaan varietas tahan. Namun demikian, hingga saat ini belum diperoleh varietas pisang Ambon yang tahan terhadap penyakit layu fusarium. Transformasi genetik pisang telah dilakukan oleh Seremanan et al. 206b menggunakan A. tumafisien strain EHA 101 dan LBA 4404. Hasil yang diperoleh menunjukkan Agrobacterium tumefisien dapat mentransfer DNA ke dalam sel pisang dengan efisiensi tinggi. Gen kitinase yang mengekspresikan enzim kitinase dapat menghidrolisis kitin, yaitu suatu polimer penyusun dinding HIPA yang utama dari cendawan. Penggunaan gen kitinase untuk mendapatkan kapas tahan penyakit layu yang disebabkan oleh Verticillium dahilae dapat dilakukan oleh Tauhidfar et al. 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan konsentrasi hygromycin terendah yang mematikan nodul dengan cara menguji 4 tingkat konsentrasi, menentukan lama kokultivasi optimum dengan cara menguji 3 waktu, mengetahui pengaruh asetosiringon pada kokultivasi dengan menguji penambahan asetosiringon pada 2 waktu kokultivasi berbeda setara, menguji keberadaan gen C pada tunas transformen dan PCR. Ada bahan dan metode. Di sini bahannya persiapan eksplan. Bahan tanaman yang digunakan sebagai sumber eksplan adalah berupa bonggol anakan dari tanaman pisang Ambon kuning. Untuk mendapatkan eksplan yang steril, bonggol dari anakan pisang dikupas seludangnya hingga ukuran diameter batang 1-2 cm. Kemudian disterilisasi dengan teknik baku yang bisa dilakukan di laboratorium kultur jaringan. Larutan sterilisasi yang digunakan antara lain fungisida, bakterisida, baktilin, alkohol, dan aqueous steril. Penentuan hygromycin sebagai penyeleksi transformen. Jumlah eksplan yang digunakan untuk masing-masing perlakuan adalah 20 nodul. Kultur diinkubasi selama 6 minggu pada suhu 25 derajat Celcius. Pengamatan dilakukan terhadap presentasi nodul yang hidup serta visual eksplan. Yang selanjutnya yaitu persiapan suspensi bakteri E. tumefisien strain LBA 4404. Bakteri Agrobacterium yang membawa konstruksi genetik ditumbuhkan pada media LB padat yang mengandung 100 mg per 1 kanamisin selama 2 hari sebelum digunakan. Koloni tunggal bakteri diambil dari cawan Petri dan ditumbuhkan pada 5 ml media LB cair tambah 100 mg per 1 kanamisin. Bakteri diinkubasi pada 20 derajat Celcius dalam keadaan gelap selama 1 malam dengan penggoyangan 150 rpm.
Kultur bakteri diencerkan dengan media LB cair dengan pengenceran 1:3 dan kultur diinkubasi kembali pada kondisi yang sama selama 3 jam hingga konsentrasi 0,6 pada OD 600. Langkah selanjutnya yaitu persiapan nodul dan kokultivasi. Inokulasi eksplan dilakukan dengan cara merendam eksplan dalam media LB cair yang mengandung suspensi bakteri dengan waktu inkubasi 0, 15, 30, dan 45 menit. Kokultivasi dilakukan selama 3 hari dalam kondisi gelap pada suhu 20 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu ada seleksi dan regenerasi eksplan setelah transformasi. Setelah kokultivasi, nodul yang telah diinfeksi dicuci dengan aqueous steril yang mengandung cefotaxime 300 mg per 1. Nodul diletakkan pada kertas steril yang dipindahkan pada media seleksi. Kultur pada media seleksi diinkubasi pada ruang kultur dengan suhu 20 derajat Celcius dengan fotoperioditas cahaya 16 jam terang atau 8 jam gelap. Peubah yang diamati adalah persentase nodul yang hidup serta visual nodul. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dilakukan kembali transformasi gen dengan menggunakan waktu perendaman eksplan terbaik, dikombinasikan dengan penggunaan asetosiringon pada konsentrasi 0 dan 100 mg per 1. Dengan menggunakan metode yang sama, nodul yang tumbuh di media seleksi diasumsikan sebagai putatif transformant dan setiap 2 bulan sampai tumbuh tunas. Yang diamati adalah persentase nodul hidup, warna nodul, pertumbuhan nodul, jumlah tunas, dan panjang tunas. Yang selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Penentuan hygromycin sebagai penyeleksi transforman. Seleksi tahap awal yang bisa dilakukan adalah dengan menumbuhkan eksplan hasil transformasi pada medium seleksi yang mengandung antibiotik tertentu sesuai gen yang dibawa dalam vektor. Vektor P, Cambia 1302, membawa gen HPT yang merupakan gen penyendi ketahanan hygromycin sehingga seleksi sel-sel transforman dapat dilakukan dengan menggunakan antibiotik. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi antibiotik optimum yang digunakan tergantung kepada jenis tanaman dan strain E. tumaficien yang digunakan. Pengaruh waktu perendaman nodul serta penggunaan asetosiringon terhadap regenerasi nodul setelah transformasi. Respon masing-masing nodul setelah inokulasi dengan E. tumaficien yang mengandung gen kitinase berbeda-beda tergantung kepada waktu inokulasi yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh waktu inokulasi terhadap daya regenerasi eksplan. Di sini bisa dilihat ada tabel 1 eksplan yang hidup pada media seleksi umur 6 minggu. Waktu inokulasi menit di sini ada yang 0 menit, jumlah nodulnya ada 50, nodul hidup persennya ada 50 dalam kurung 100%. Visual eksplannya jadi warna yang sudah diamati selama 0 menit dengan jumlah nodul 50 nodul dan nodul hidup 50 per 100, warnanya itu hijau. Dan yang selanjutnya ada waktu yang 15 menit dengan jumlah nodul 51, nodul hidupnya 42 dalam kurung 7,9, sama juga warnanya hijau. Karena yang membedakan di sini waktunya 0, hidup nodulnya 50 dan waktunya 15, nodul hidupnya, jumlah nodulnya 51. Dan seterusnya. Tabel 2 yaitu ada pertumbuhan nodul setelah transformasi genetik umur 5 bulan. Di sini bisa dilihat lama perendaman, rata-rata pertambahan nodul, dan rata-rata jumlah calon tunas yang diperoleh. Jadi kalau lama perendamannya 15 menit, rata-rata pertumbuhan nodulnya 6,2 dan rata-rata jumlah calon tunasnya diperoleh 3,0. Ada juga di sini yang 15 menit
plus rata-rata pertambahannya 0 dan rata-rata jumlah calon tunas yang diperolehnya 0 dan seterusnya. Penjelasannya yaitu dari tabel yang barusan, yang slide ini, yaitu semakin lama waktu inokulasi eksplan dalam larutan bakteri menyebabkan tingkat kematian nodul yang semakin tinggi. Pada umumnya, semakin lama waktu perendaman, maka eksplan yang tetap hidup akan semakin kecil. Namun demikian, eksplan yang tetap hidup dan tumbuh biasanya merupakan kandidat transformen selain ditentukan oleh waktu inokulasi. Keberhasilan transformasi genetik juga ditentukan oleh penggunaan asetosiringon. Asetosiringon merupakan senyawa fenolik yang dihasilkan oleh sel-sel tanaman yang mengalami luka, yang dapat mengindukasi transkripsi dan gen-gen vir pada tip plasmid Agrobacterium. Oleh sebab itu, selain penambahan asetosiringon, eksplan dilukai terlebih dahulu sebelum direndam dalam suspensi bakteri dengan asumsi akan meningkatkan produktivitas sinyal fenolik. Jadi, kesimpulan dari jurnal transformasi pisang Ambon dari gen kitinase dari padi, yaitu konsentrasi higromisin terendah yang dimatikan nodul adalah 25 mg per 1 pada umur 5 minggu. Yang selanjutnya yaitu waktu inokulasi eksplan terbaik adalah perendaman nodul selama 30 menit dan penambahan asetosiringon pada suspensi atumavicien tidak meningkatkan efisiensi transformasi, dan telah diperoleh 20 lini nodul pada media seleksi dan 34 tanaman putati transformen pisang Ambon kuning berdasarkan analisis PCR. Di sini juga ada persyaratan dan tata cara pendaftaran varietas tanaman dan perlindungan tanaman pisang Ambon. Di sini dasar hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Ada juga PP Nomor 13 Tahun 2004 tentang penanaman, pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial. Dan selanjutnya ini banyak sebenarnya, dan yang saya pilih yaitu dasar hukum yang tertera di PPT ini. Di sini juga ada persyaratan pendaftaran bila mana Anda atau siapapun yang ingin mendaftarkan tanaman bisa menggunakan persyaratan pendaftaran seperti ini, dan ini sudah dicantumkan di undang-undang yang saya cantumkan di sini. Yang pertama yaitu varietas harus diberi nama atau 3 usulan. 2. Formulir pendaftaran varietas lokal yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon. Jadi kalau misalkan Anda, misalkan saya Putri, mau mendaftarkan tanaman yang saya pilih, bisa menuliskan nama saya sendiri di atas materai. Loket pusat PVTPP pos, jadi dikirimnya bisa lewat pos atau lewat pusat PVTPP ya. Yang kedua yaitu foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna di atas kertas dop dan soft copy. Yang berikutnya yaitu dokumen pendukung. Varietas lokal, surat penunjukan atau surat pembentukan tim oleh bupati atau wali kota atau gubernur sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal kepada lembaga SKPD atau tim yang ditunjuk apabila pendaftaran varietas lokal diajukan bukan oleh pemilik varietas. Yang selanjutnya yaitu surat penugasan kepada pemulia apabila didaftarkan oleh lembaga atau institusi yang mempekerjakan pemula. Surat pemesanan atau perizinan kerjasama apabila varietas akan didaftarkan diperoleh melalui pemesanan atau perjanjian kerjasama, dan seterusnya sampai seksama pemuliaan. Dan bila Anda ingin lebih detail atau lebih jelas tentang pendaftaran tanaman yang ingin didaftarkan untuk dilindungi dan diakui oleh pemerintah dan Plasma Nutpah Indonesia,
kalian bisa lihat di http dari link situs web berikut ini. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih sedikit salah, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.